Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan April 2026. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Virgo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung saja Mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari The Sun di sana. Berikut ada energi dari Page of Pentacles, posisinya reverse. Kemudian ada energi dari Four of Cups. Kemudian ada energi dari Ace of Pentacles, posisinya reverse juga. Dan kemudian ada energinya dari Wheel of Fortune ya. Oke lah, baik. Nah, kemudian ada energi dari Ace of Cups, reverse. Kemudian ada energi dari The Hierophant di sini. Berikut ada energi dari Ace of Wands, reverse. Dan kemudian ada energi dari Page of Wands. Oke lah, baik. Nah, jadi kalau Mari lihat begini ya gambarannya. Nanti untuk di rentang 14 hingga 21 ini, nampaknya Mari kayak, ini kan sempet ya, kalian berdua itu tuh agaknya dingin hubungannya gitu ya. Jadi yang kayak seperti seseorang ini tuh merasa dianya diabaikan sama kamu gitu ya. Jadi orang ini tuh menunggu kapan kamu chatting dia, kapan kamu telepon dia, video call dia, datang menjumpai dia, atau berinteraksi dengan hangat mesra kepada dia gitu ya. Jadi Mari lihat memang bisa agaknya sikap dinginnya kamu ke si pasangannya kamu ini tuh udah cukup lama juga ya. Jadi maksudnya paling sedikit itu tuh udah semingguan gitu loh, semingguan sebelum memasuki tanggal 14 gitu ya, paling sedikitnya nih kalau Mari nampak itu loh. Nah jadi kayak ada merasa dia tuh merasa diabaikan, merasa seperti ditinggalkan oleh kamu gitu ya, merasa kayak dia tidak dibutuhkan oleh kamu. Nah tapi nggak bisa dia yang kayak ya udahlah kamu nggak butuh aku, ya udahlah kamu sedang mengabaikan aku, dia nggak bisa gitu loh. Jadi dia tuh kayak dilanda rasa kangen gitu, dan juga dia kayak pengen dapetin ini juga nih, validasi ya, apakah memang benar bahwa dianya itu tuh sudah tidak berarti lagi bagi kamu, sudah tidak berharga bagi kamu, dia sudah tidak ada lagi dalam hatimu, dalam pikiranmu gitu ya. Nah dia kan ingin tahu juga bagaimana posisi dirinya dia ini tuh bagi kamu gitu. Iya sih, Mari tahu bahwa katakan ketika kamu kayak sedang menarik atensinya kamu bukan kepada dia tapi kepada hal-hal lain, memang kelihatan dia di situ tuh memilih juga untuk untuk pasif ya. Karena boleh-boleh seseorang ini tuh enggak tahu bagaimana caranya dia harus bersikap untuk bisa menarik kamu supaya kamunya itu tuh mau berinteraksi kembali seperti bagaimana caranya kamu selama ini tuh berinteraksi ke dia gitu. Jadi dia tuh hanya kayak sebatas kesel-kesel aja itu di sana gitu ya, nggak sabar gitu loh, resah dia di sana, gelisah dia di sana gitu ya. Nah tapi bertambah rasa kesel dan sebelnya dia ini tuh karena dia juga nggak ngerti dia ini tuh harus mengambil sikap yang kayak gimana ya untuk mendapatkan apa yang dia mau ataupun melampaui bagaimana kondisi dan keadaannya kalian belakangan hari ini gitu. Ya kadang kita mau sebel gitu ya, kita tahu kayak ada yang kita inginkan, ada yang kita maui, tapi nggak bisa kita dapet karena kita nggak punya kuasa, kan sebel kita itu ya. Nah itu yang terjadi di dia gitu loh. Apalagi kalau udah durasinya panjang ya, jadi kayak kebutuhan akan kehadiran dirimu, wah ini tuh seperti satu hal yang mendesak bagi dia. Akhirnya dia uring-uringan di sana gitu loh, uring-uringan. Nah itu ya, asalkanlah dia dapat clue bagaimana cara deketin kamu, dapat dia cara
ide, wah ini nggak akan bisa menunggu ini, gitu ya. Maunya dia langsung segera itu melancarkan aksinya dia di situ. Kayak pengen bikin kamunya itu tuh cinta sama dia, sayang sama dia. Ya, nah ini kalau kalian yang masih PDKT, gitu ya. Pengen dia bikin kamunya itu tuh jatuh hati kepada dia. Apalagi kalau kamu udah bilang, misalnya kita ini tuh hanya teman tapi mesra saja ya. Waduh, nggak mau dia. Kalau hanya sebatas teman tapi mesra, maunya dia lebih dari itu. Maunya dia ya bener-bener kamunya itu tuh nganggap dia sebagai pacarnya kamu, gitu ya. Jadi dia bukan hanya sebatas laki-laki ataupun perempuan yang disembunyikan, gitu ya. Yang kayak tanpa ada komitmen dengan dirimu, nggak mau dia, gitu ya. Jadi ingin lebih seseorang ini tuh dari kamu. Nah, di situ ya. Dan ya kalaupun kalian sudah pacaran ataupun suami istri, dia kan merasa bahwa ada haknya dia ya untuk dicintai kamu, untuk disayangi kamu, gitu loh, untuk diinginkan oleh kamu, dihasrati oleh kamu. Kan ingin dia ngelihat bahwa dia itu tuh penting bagi kamu, tapi dia lihat-lihat belakangan hari kok enggak. Nah, di sana ya, kok enggak ada. Itu loh. Nah, jadi memang dia ada kecil hatinya itu. Lah orang kayak mengidentifikasi diri, aku ini tuh enggak berharga bagi Virgo. Ya kecil hati dong. Gitu ya kan? Orang kan namanya manusia, fitrahnya itu kan ini tuh ciptaan yang paling tinggi, ciptaan Tuhan yang paling berharga. Jadi secara manusiawi dia kan butuh diakui bahwa dia ya berharga, bahwa dia berarti sebagaimana fitrahnya dia gitu. Tapi kalau kamu cuek, aduh, kayak seperti dianya itu tuh tanda petik ya, bisa lihat tuh merasa sampah-sampah dianya, udah nggak mau, ya nggak seneng. Nah kayak gitu ya. Nah dan ya tentu kalau dia sudah dalam keadaan panik, karena mau ini tuh dia impulsif ya, mau ini dia tuh nanti memohon ke kamu, agaknya ngebanting harga dirinya dia tanpa dia sadari tentu saja. Atau ya sementara ini ya cuman itu yang dia tahu caranya gitu. Kalau pakai cara elegan gitu, yang tanda petik lebih bermartabat, ya bisa-bisa dia nggak ngerti. Nah jadi ada beberapa kalau dia udah memang udah nggak tahan lagi ya, maulah dia tuh meraung sama kamu gitu ya, meraung gitu, memohon sama kamu gitu ya, supaya dapat atensi dari dirimu, biar dapat kamunya itu tuh mencintai dia, mau sama dia gitu ya. Nah tetapi ya tentu saja ya, walaupun dia sedang merendahkan harga dirinya dia ke hadapannya kamu, itu tuh ya inilah upayanya dia, karena memang seseorang ini tuh kalau melihat ini pasangannya, yang pasangan kamu yang bersungguh-sungguh ini ya, bersungguh-sungguh dengan dirimu gitu loh. Pokoknya dia tuh kayak kelihatan mau gitu. Jadi bukan yang kayak wah ini hanya semacam jeratan bagi kamu kah, karena energinya dia akan naik turun menginginkan dirimu, enggak juga nih kalau mari lihat. Karena kalau dilihat-lihat orang ini tuh bisa ini tipe manusia yang setia, bisa di situ ya. Jadi kalau udah memilih satu bersama dengan kamu, ya udah maunya dengan kamu aja gitu loh. Jadi bisa juga lah itu ya, harga dirinya dia itu tuh ya nggak mestilah disematkan sampai setinggi langit sana gitu, apalagi kalau kalian udah suami istri gitu ya kan. Nggak apa-apalah diturunkan sedikit pride-nya diri ini, tapi demi boleh kembali lagi merasakan kekondusifan ya dalam hubungan kalian, atau dapat validasi bahwa dia masih berharga di matanya kamu, karena kamu menginginkan, masih tetap mau akhirnya menginginkan dengan dia. Nah seperti itu. Iya kalau melihat hatinya kamu itu tuh
agaknya memang lagi posisi naik turun ya ke si pasangan kamu ini. Tuh ya kalau mau lihat naik turun. Jadi kayak ya sebentar kamu seneng ngelihat dia, sebentar enggak gitu. Dan ya belakangan hari ini dan sampai nanti di tanggal 21 bulan April, ya naik turun itu tuh masih kelihatan jelas oleh Mari di sini, gitu loh, ya. Nah, ya tapi bukan berarti kamu tuh ndak ada perasaan cintanya kamu kepada dia ya. Bukan yang benar-benar memang kosong di situ hatinya kamu perihal cinta kepada si pasangannya kamu ini. Kalau cinta itu tuh tetapnya ini tuh ada, gitu kan. Nah, hanya saja ya namanya perasaan. Nggak bisa memang sengaja di setel, diatur gitu ya. Tetap dia konsisten besarannya atau lebih tinggi lagi, ya kan. Ya nggak bisa di situ. Nah, tetapi kalau kalian ini tuh posisinya masih pacaran, mari lihat begini. Kalau posisi pacaran, memang kamunya juga belum mau ya ada niatan untuk berserius ria bersama pasanganmu ini. Nggak mau kamu. Apalagi kalau kamu pacaran sama dia, tapi ternyata kamunya itu tuh sudah berstatus suaminya orang atau istrinya orang, lah ya nggak mau lah kamu. Gitu ya kan, kalau untuk serius, tentulah kamunya akan mempertahankan rumah tangganya kamu. Gitu. Ya beberapa untuk menaikkan perasaan cinta ini lebih besar kepada dia kamu nggak mampu. Tetapi kalau untuk menurunkan perasaan cinta itu tuh ke dia kamu bisa. Itu. Jadi ya kalau memang kamunya itu tuh bukan hanya memiliki dia satu-satunya sebagai kekasihnya kamu, ya. Karena ada pasangan kamu, misalnya pasangan sahmu lah katakan di sana. Ya pilihan konsistennya kamu tentu dengan pasangannya kamu yang di sana, bukan untuk dia. Gitu loh. Jadi ya beberapa apakah memang sengaja kamu sedang menjaga ritme, tempo dari hubungan ini. Nggak bisa intens terus sama dia, nggak bisa. Gitu. Ada yang soal yang lebih utama yang mau kamu kerjakan di situ. Itu loh. Ya. Ya, beberapa memang ini boleh ada tantangannya di sini. Maksudnya kalau mau untuk diseriusin pun ini relationship, ada perbedaan. Tantangannya di situ tuh perbedaannya lumayan signifikan, lumayan krusial, apa sih istilahnya ya yang lebih tepat ya. Misal gini, kalian ada perbedaan latar belakang sosial gitu ya, yang satu lebih kaya, yang satu agaknya kurang gitu. Latar belakang agama gitu ya, yang satu agamanya anu, yang satu namanya ono gitu ya. Dan ya kalau sudah soalnya begitu kan agaknya lumayan payah ya, lumayan sulit ya. Gitu. Kalau kamu mau untuk turun demi bisa selevel dengan dia, kamunya ya ndak mau. Ya. Kalau mau naik ya kamunya nggak bisa. Nah, begitu. Jadi kalau Marilet memang kamu agaknya kurang mau intim ya dengan si pasangannya kamu ini jadinya gitu. Manalah sudah perasaannya naik turun, pertimbangannya ya pertimbangan yang fakta lumayan penting gitu ya. Kamunya tahu diri gitu siapa statusnya kamu. Nah, kalau hanya sebatas kayak menjalani untuk happy-happy, Marilet ya kamu oke-oke aja. Kalau untuk sebatas happy-happy ya. Nah, kalau kalian ini lagi pacaran atau lagi PDKT. Kalau sebatas happy-happy, hip-hip hura, oke, kamu mau. Lebih daripada itu, no. Tidak. Itu setidaknya sampai tanggal 21 ya, begitu keinginanmu. Kalau pas tanggal 21 entahlah. Namanya hati kan, namanya pikiran. Boleh berubah-ubah di situ. Nah, kalau kalian ini tuh memang posisinya sudah berstatus suami istri, kamu tetapnya ini ya memilih untuk bersama suamimu ini bersama dengan istrimu ini.
Ya, ikatan rumah tangga itu Mari lihat ya tidak akan kamu kangkangi gitu loh. Tapi ya memang lagi moodnya aja naik turun untuk si dianya gitu ya. Nah, jadi kayak kadang-kadang saja ada kebutuhannya kamu untuk bermesraan, bermanjaan dengan dia gitu. Ada masa-masanya ya kamu sibuk aktivitasnya kamu ya, atau kamu punya atensi perhatian ke tempat lain atau ke hal yang lain. Nah di sana gitu. Kalau kamu mah mari nampak ya boleh ya, ya udahlah aku enjoyin aja lah bagaimana kondisi keadaan hidupku pribadi, hidup bersama dengan si dia. Nah si dia ini yang merasa wah ini masalah gitu, ini tuh nggak benar. Nah, di situ ya. Jadi dia kayak ya merasa aman ya, itu tuh penting juga bagi si seseorang ini, si pasangannya kamu ini. Kamu kelihatan banget soalnya kayak nggak hadir untuk dia gitu loh. Nah di saat dia lagi kenceng-kencengnya kebutuhan dia ke kamu, akan hadirnya kamu ya, bukan soal lagi-lagi bukan soal perkara hanya uang kah gitu ya, bukan hanya soal perkara seksualitas kah gitu. Tapi kalau ada pasangan, kita lihat pasangan ya masih mau berinteraksi dengan kita dengan baik gitu ya, nah itu kan datang rasa tenang ya. Nah di sana kalau tubuh fisik kalau tubuh fisiknya saja yang ada hadir di rumah tapi aktivitas kemesraannya nggak ada, nah itu kan juga kayak ngerasa ada yang kurang di sana kan gitu loh. Jadi kalau kamu hanya menjadikan rumah tempat istirahat saja, bukan seperti rumah tempat untuk hidup ya, nah dia pastilah akan merasa nggak tenang di sana itu loh ya. Ya kalau untuk jengkel sama kamu, yo jengkel gitu ya, jengkel. Ya haknya dia loh, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pacar, sedang kamu kurang-kurangi atau sedang menurut dia nih ya, sedang kamu tiadakan itu, ya udah senang di sana. Jadi kayak aktivitas yang lumayan intens, lumayan tinggi dengan dirimu, itu tuh satu kebutuhan besar bagi si dia. Itu loh. Jadi bukan hanya sekedar nampak matanya dia, didengarkan oleh telinganya dia bahwa kamu ada sedang bercakap-cakap sama anaknya kalian atau sedang ngapain gitu. Dia nggak mau cukup seperti itu. Maunya ya adalah tegur manja, aktivitas mesra. Nah, maunya dia ya seperti itu dengan kamu. Nah kalau pacaran tentu komitmen sangat penting bagi si seseorang ini gitu ya. Jadi nggak mau dia hanya sebatas selingannya kamu, keisengannya kamu gitu ya, was-was. Soalnya masuk ke dalam situasi ketidakpastian dan ini tuh mengganggu banget ya bagi si dianya. Nah seperti itu. Oke baik, nah jadi dalam pembahasan kita kali ini hadir energi dari Leo, Pisces, Scorpio, Cancer, Sagittarius, Aries ada di sana, Taurus hadir, Virgo ada, Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.